Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Ngopi bareng KPU, ngobrol santai bareng Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Ruang ngobrol kita untuk bercerita, bertukar gagasan, mencari harapan. Kemudian kita juga ngobrol bareng semua orang, bareng pemilih termasuk penyandang disabilitas. Hari ini kita akan berbicara bersama dua orang yang luar biasa. Satu penyandang disabilitas, satu lagi penterjemah, penterjemah bahasa isyarat untuk teman-teman tuli. Kenapa ini penting bagi kita semua? Sosok-sosok ini selama pelaksanaan pemilu dan pemilihan banyak membantu KPU berbicara dalam tanda petik dengan teman-teman tuli dan teman-teman netra. Nah, di hadapan saya sekarang sedang ada dua orang. Yang pertama Pak Agus Palsa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak pagi. Agus ini penyandang netra, kemudian dia banyak juga mengikuti kegiatan KPU selama ini. Pak Agus ini juga pegawai di Dinas Sosial Kota Palembang gitu ya, Alhamdulillah. Pak Agus ya. Ya, alhamdulillah. Di bagian apa, Pak Agus? Di bagian rehabilitasi sosial, Pak. Rehabilitasi sosial itu ngurusin Iya. apa, Pak Agus? Termasuk juga mengurus disabilitas, Ah, kemudian memberi informasi tentang bantuan-bantuan pemerintah terkait bantuan disabilitas. Itu yang khusus Agus sekarang kerjakan. baik, terima kasih ya. Satu lagi ada anak muda, perempuan, cantik, namanya Ade Kurnia. Ade Kurnia ini penerjemah untuk teman-teman tuli atau biasanya disebut dengan juru bahasa isyarat. Selamat pagi, Mbak Ade. Pagi Bapak. Baik, Mbak Ade itu kalau selamat pagi bagaimana sih? Selamat pagi. Oh begitu. Iya. Baik, banyak hal menarik yang akan kita diskusikan pagi ini. Saya akan memulainya dengan Pak Agus. Pak Agus, Siap, ini siap. netranya sejak lahir, Sejak lahir. sejak lahir. Ya. Terus dengan kondisi ini, Pak Agus ini tetap jadi pegawai, kemudian bisa bekerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sudah berkeluarga, Pak Agus. Alhamdulillah sudah berkeluarga. Punya anak, Anak satu. anak satu. Iya. Istri normal, Istri tunanetra. istri tunanetra juga. Iya, betul. Anak normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak Alhamdulillah. normal ya. Ini Iya. berarti kan dulu awalnya dikasih tahu sejak kecil tuh apa penyebabnya netra ini, Pak Agus? Eh, nggak tahu juga ya, karena ada yang bilang keturunan, tapi dari kita komunikasi dengan orang tua katanya nggak ada kayak gitu kan. Mm-mm. Eh, Orang tua normal. orang tua normal. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih, Pak Agus. Pak Agus, yang ingin saya tahu, eh, Pak Agus belajar Braille ini sejak kapan? Saya ke Palembang bergabung ke sekolah luar biasa itu tahun 90, Mm-mm, 29 Oktober 1990. mm-mm. Kemudian ikut tahapan sekolah luar biasa mulai dari TK persiapan sampai SD, SMP saya di SMP Negeri 4 Palembang. Itu Kemudian sekolah normal lah itu ya. ya betul, Terus Pak karena Agus belajarnya gimana? karena waktu dulu kan belum ada SMP di SLB-nya, Iya, jadi kita sebangku dengan teman yang non disabilitas. heeh. Jadi non disabilitas yang membantu membacakan papan tulis, mendiktekan tugas-tugas dan buku dan lain Oh, sebagainya. waktu itu belum ada buku yang sekolah yang pakai Braille ya? Sudah ada tapi belum belum banyak, Belum banyak. belum lengkap. Oke. Heeh. Di SMA juga begitu. SMA juga di SMA Negeri 14 Oke. Palembang. Oke, juga jadi melakukan hal sama dulu Sama dengan sama seperti teman-teman itu. yang Iya, non disabilitas, kemudian minta diinformasikan, minta dikasih tahu iya gitu. betul. Terus kalau waktu ulangan, ujian, menulisnya gimana Pak Agus? Kalau untuk ulangan harian kita malah lisan, Oh, bertemu lisan. tatap muka langsung dengan guru. Hmm. Jadi nggak ada nyontek-nyontek itu. Saya di tadi baca apa namanya ingatan para netra ini lebih kenceng daripada Masya orang Allah. normal ya Pak. Masya Allah. Menurut Pak Agus, benar nggak itu? Mudah-mudahan seperti itu karena kita kan tentu perlu banyak ingat karena Hmm. untuk mengatasi kekurangan dalam penglihatan kan Hmm. seperti mengenal lokasi, kemudian menghafal suara siapa yang di hadapan kita jika sudah pernah ketemu kan.
memang perlu harus diingat-ingat gitu. Oh Eee, begitu. Makanya pelajaran yang apa namanya, yang waktu itu sempat punya nilai tinggi itu seperti pelajaran-pelajaran tata negara, ya Oh, PPKN itu ya alhamdulillah itu memang pelajaran kita. oke. Pak Agus, teman pemilih juga yang harus saya informasikan, Pak Agus ini pernah jadi peserta terbaik MTQ tingkat kota Iya Palembang. betul, Waktu itu alhamdulillah. tahun berapa itu Pak Agus? Alhamdulillah kalau nggak salah yang terakhir kemarin sudah 9 kali, Pak. 9 9 kali. kali untuk juara satu di Kota Madya Palembang, MTQ. Terus yang tingkat Nah, provinsi untuk tingkat provinsi, untuk sampai ke juara satu belum, baru juara dua. baru juara dua. Makanya belum tembus nasional itu. Terus belajar membaca Al-Qur'annya itu pakai apa? Pakai Al-Quran Braille. Al-Qur'an Braille. Iya, Yang ngajar siapa? yang ngajar guru kita di SLB, di Oh, oke. SLB Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra. Jadi 30 juz itu Braille semua. Iya, betul. Jadi Pak Agus belajar membacanya di situ ya. Iya, Jadi bukan halangan netra itu untuk alhamdulillah. belajar ya. Bahkan berprestasi Pak Agus ya. Malah spesial, Pak. Ketika mati lampu tetap bisa baca, Pak. Oh iya juga. Jadi yang terang tuh bukan cuma penglihatan tapi hati juga ya. Iya, insya Allah. Luar biasa Pak Agus. Pelajaran pertamanya ya itu netra itu ternyata tidak jadi batasan ya kalau memang kita untuk belajar. Iya, Saya ke Mbak Ade nih, biar di awal perkenalan ini kita juga dapat informasi yang cukup dari Mbak Ade. Mbak Ade belajar belajar apa namanya bahasa isyaratnya gimana caranya? Tapi Mbak Ade normal kan ya, Iya, nggak tuli ya, iya, saya non disabilitas. non disabilitas. Kenapa tertarik untuk belajar bahasa tuli ini? Kalau awalnya dulu itu pernah nonton TV, Pak. Nonton Jadi di TV? berita itu kan ada kolom tuh buat Oke, juru bahasa isyarat. oke. Itu kenapa sih ada orang di situ gerak-gerakin Ah, tangan gitu ah. kan. Tertariklah di situ, tapi nggak tahu mau belajar di mana. Jadi Mm, awalnya ya tertarik hanya ngeliat TV gitu. Kalau belajarnya ya YouTubean karena kenal temen tuli nggak ada, keluarga tuli juga alhamdulillah nggak ada gitu. mm, Tapi mau belajar, pengen punya teman, pengen bisa ngomong, pengen tahu sih pengalaman cerita teman-teman tuli itu gimana. mm. Jadi apa yang tuli itu rasakan, bagaimana mereka hidup Berapa sehari-harinya. lama mempelajari bahasa syarat ini? Kalau untuk YouTubean itu mungkin ada 3 tahun sampai 4 tahunan. Oke, Eh, otodidak berarti. ya, itu otodidaknya. Tapi kalau yang ikut kelasnya Pusbisindo, Kusbisindo itu apa? Pusbisindo itu Pusat Bahasa Isyarat Indonesia. 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 Ya, jadi di situ belajar bahasa isyarat dan guru yang mengajar itu spesialnya tuli langsung, Mbak. Oke. Ya. Nah, jadi ikut sama Pusbisindo itu di awal 2022 sampai ke pertengahan 2022. Jadi ikut, gabung sama teman-teman tuli, cerita-cerita-cerita, belajar-belajar isyarat, sama mereka bilang lah, "Oh, Ade kayaknya isyaratnya bagus deh," katanya. Hmm, Jadi pendamping kami, awalnya masih pendamping, belum hmm. dibilang juru bahasa isyarat Iya. langsung nggak. Oke. Nah, jadi di situ sih Pak cerita awalnya kalau gimana bisa ke bahasa isyarat. Ada berapa banyak penerjemah bahasa isyarat di Sumatera Selatan ini yang ada tahu? Kalau untuk di Sumatera Selatan ini baru 3 orang, 3 orang. 3 orang. Oh. Dua itu asal Palembang, tapi yang satu itu datangan dari Solo. Datangan dari Iya, Solo. dia pindah ke Palembang karena menikah. Oke. Kebetulan istrinya guru SLB Solo, Palembang. SLB Palembang. Iya, Yang di mana ya itu? dia tinggalnya di OI, Pak. Jadi Oh, SLB sebenarnya SLB OI. oke. 3 orang. Berarti selama sudah menguasai bahasa isyarat ini sering diajak ya oleh banyak lembaga untuk menterjemah. Ya, lumayan, Pak. Jadi banyak sih lembaga-lembaga yang mengundang untuk acara, mengisi acara mereka yang mengundang teman-teman Ada disabilitas. komunitasnya di Palembang ini. Kalau komunitas tuli ada, Ada. namanya Gerkatin. Gerkatin. Oke. Untuk orang bisa menghubungi minta bantuan untuk bahas penterjemah ini gimana caranya? Eh, ada yang telepon Telepon langsung, langsung. ada yang lewat Gerkatin gitu, Pak. Mm-mm. Biasanya dua itu sih, Pak. Oke. Langsung ke kita atau lewat Gerkatin. Kebanyakan yang dipakai ini di acara formal ya. Iya, Acara informal belum.
informal ada, Pak. Nggak, maksud saya pernah ada nggak? Ini saya kepikiran terlintas aja. Pernah nggak ada yang nikahan gitu? Dia Eh, pakai penterjemah Kalau gitu. nikahan, teman-teman tuli yang nikah dia pakai juru bahasa isyarat. Oke. Ya, jadi Jadi dia beberapa. menerjemahkan MC-nya ya? Ya, Atau yang MC-nya atau yang apa namanya? Suasana di situ. ya seperti itu. Jadi MC-nya ngomong, Oke. teman-teman tulinya ngelihat kan itu kan secara Ah, visual. Mereka ngelihat juru bahasa isyaratnya untuk acara itu. Jadi teman-teman tuli yang diundang itu datang nggak cuman ngelihat aja, tapi mereka tahu isi dari acara itu Baca. apa. oke. Baik. Saya akan mulai masuk ke substansi yang ingin kami bahas, Pak. Jadi, Komisi Pemilihan Umum itu sangat concern untuk memastikan seluruh pemilih kita, baik yang warga negara yang normal maupun yang menyandang disabilitas itu bisa terfasilitasi dalam pelaksanaan pemilu, pilkada, dan seterusnya. Pak Agus kan punya banyak pengalaman sudah berinteraksi dengan KPU ya. Ya, betul. Menurut Pak Agus, pemilu ini sudah ramah disabilitas belum, Pak Agus? Eh, saya kan pernah merasakan apa ya, dua generasi pemilu. Mm-mm. Dari yang pemilu yang belum ada apa-apanya sampai pemilu yang eh, memberikan akses yang luar biasa bagi disabilitas kan waktu itu Mm-mm. kan. Kalau menurut saya sudah cukup ramah, walaupun memang tentu apa namanya masih perlu kita Apa perbaiki. yang harus diperbaiki, eh, Pak Agus? yang perlu diperbaiki itu adalah biasanya kendalanya ketika kita pemilihan DPRD, MPR, kemudian DPD itu kan terlalu banyak Mm-mm. lembar suara-suara, daftar suara kan, kemudian lebar posisi Mm-mm. kertas suaranya kan. Mm-mm. Terkadang teman-teman juga ketika menggunakan apa kalau kami biasa sebutnya itu MAL, ya, alat Template. bantu, ya Oke. template ya, Mm-mm. template itu kan kemampuan dan kelancaran meraba braille itu kan berbeda-beda. Oke. Itu terkadang teman-teman masih kesulitan pada Mm-mm. saat mencari suara yang mau dicoblos gitu. Dicoblos. Pak Agus, teman pemilih kami menyiapkan sebenarnya template yang Pak Agus maksud untuk pemilu yang lalu. Kita akan minta Pak Agus untuk ini saya belum informasikan ke Pak Agus. Tapi Heeh. kita akan minta Pak Agus untuk membaca Braille ini supaya Pak Agus dia tahu nggak dengan apa namanya surat suara template yang alat bantu yang digunakan KPU dalam proses pemilihan. Pak Agus Oke, coba oke. dipegang ini Pak Agus. Ini Pak Agus. Oh, di atas di atas. Di atas. Oke. Oke. Ah, itu surat suara apa Pak Agus? Kebaca. Hmm, ini masih bisa dibaca. Bentar, bentar. Oh, Oh, posisi bukanya kan gini. ya. Gini kan? Ah, ah. Oke. Oh, Bagian oke. ah. Ini kan biasanya kalau yang lebarnya seperti ini, permukaannya seperti ini kan biasanya pilkada gitu kan. Iya. Jadi tidak terlalu banyak Mm-mm. daftar nama calon di sini. Mm-mm. Nah, kalau di sini memungkinkan juga bagi tunanetra untuk mudah membacanya. Nah, karena tidak Bagian atasnya yang ini Pak. Maaf, ini yang atasnya. oh, Nah, ini ya masih kebaca nggak? masih Ah, itu apa eh, Pak Agus? surat suara yang atas Ah, sekali surat suara, ah, kemudian pemilihan bupati dan wali kota. ah. Nah, bupati dan wakil Wakil bupati, Bupati. bupati dan wakil bupati, Kabupaten Ogan Ilir. Oke. Oke. Ah, Kemudian Provinsi Sumatera Selatan. ah. Oke. Tahun 2024. Oke. Nah, Oke. pasangan calonnya kebaca. Pasangan calonnya satu eh, siapa ini? Ini agak apa double tulisannya, double titik asfata ya. Ah. Oh, agak double ya. Ya, ini yang ini double. Oke. Heeh. Aspata kemudian bawahnya siapa ini?
Udah hampir terhapus ini, Pak. Dia hampir terhapusnya kenapa? Karena apa? Karena Petok. tertekan, AA, bisa jadi kan, oke. atau mungkin kalau ini memang sudah pernah dipakai, AA. tangan pembacanya itu berkeringat sehingga berpengaruh pada Oh, itu. oke. Oke. Saya coba minta bantu yang ini, Pak. Bagus, saya coba tukar yang ini. Yang mana? Yang ini. Di atas, di atas. Nah, Oke, oke. oke. Yang ini, Pak. Nah, Oh, nah ini di tangan saya. Nah, yang ini. Saya minta baca yang ini. oh ini ya. Oke. Apa itu, Pak? Oke. Nah, Biar kami juga bisa mengetahui, oh, ternyata dia nggak boleh tertekan gitu. calon gubernur, Pak ya. AA. Calon gubernur Putra Mata. Putra apa nih? Putra MT, Pak ya. Edi Santana Putra. Jadi Oh, ini surat suara pemilu gubernur kemarin, pemilihan gubernur oh, kemarin. ini nggak ada ininya, Pak. Jadi nggak ada. Jadi di sini hanya ditulisnya calon gubernur, Mm-mm. kemudian putra, Oke. nah, itu MT Herman Deru, itu kan. Oh, Nah, berarti dia masih terbaca ya? ya calon wakil Oke. bisa. Nah, Pak Agus, oke. ini kan template yang Pak Agus, saya pinjam dulu Pak Agus. Nah, Ini kan template ini yang bagus kami itu, Pak. sediakan di TPS. Ya, Seberapa membantu template ini buat teman-teman netra? kalau bagi saya sangat membantu. Dan beberapa teman kami kan Mm-mm. ada satu TPU yang juga bergabung dengan disabilitas yang ada di kawasan Mm-mm. Senduduk Putih. Mm-mm. Kami untuk melakukan pencoblosan suara tidak menggunakan bantuan pendamping. Mm-mm. Jadi pendamping hanya mengantar ke bilik suara saja. Oke. Nah, Jadi itu. selebihnya menggunakan template yang Iya betul, disediakan oleh KPU. dari KPU. Nah, kesulitannya kalau dalam pemilu ya, yang templatenya besar Ya, template-nya besar dan dan banyak banyak. daftar suara. Jadi teman-teman netra harus mencari dulu. Iya betul. Itu butuh waktu berapa lama? Saya sendiri pernah lebih dari 5 menit. Lebih dari 5 menit. Karena Karena harus, harus mencari kan, harus mencari eh, nomor partai dan lain sebagainya itu kan, oh nama ya, calon gitu kan. oke. Eh, Kalau dari teman-teman Pak Agus cerita ke Pak Agus, semua itu kesulitannya karena kertas suaranya yang begitu besar. Iya betul, Jadi sulit untuk mencarinya. sulit untuk mencarinya. Jangankan yang netra, Pak, yang non netra aja kadang-kadang sulit juga kalau sudah terlalu besar. Itu Iya, juga jadi perhatian buat kami untuk di masa yang akan datang. Terakhir untuk di awal ini saya ingin tahu Pak Agus, biar Pak Agus mengerti tentang siapa calon gubernurnya, kemudian siapa calon wakil gubernurnya, apa visi misinya. Bagaimana cara teman-teman netra mempelajari karakter dan kemudian memutuskan seorang calon pemimpin, seorang calon anggota DPR kah, gubernur kah, wali kota kah? Bagaimana informasi itu didapatkan oleh teman-teman netra? kalau selama ini kan eh, kita sering mendengar lewat media-media elektronik kan, Mm-mm. info tentang kredibilitas daripada calon-calon yang mau kita pilih kan, Mm-mm. sehingga kita dapat menentukan. Kemudian terkadang para calon-calon itu ada saja yang berkunjung ke kampung kita, ke kampung Mm-mm. tunanetra, Mm-mm. eh, menyampaikan visi dan misinya, khususnya terkait tentang disabilitas. Oke. Itu tentu yang menjadi tolak ukur kami disabilitas netra untuk menentukan pilihan kan. Kemudian kalau untuk perkenalan-perkenalan atau mengenai sosialisasi posisi kertas suara dan lain sebagainya, KPU juga sering mengundang kita gitu kan, Oke. eh, untuk simulasi-simulasi gitu. Berapa banyak penyandang netra di Sumatera Selatan nih Pak Agus? Ada datanya nggak? Kalau di Sumatera Selatan, terakhir kita dapat informasi dari Pertuni kan, komunitas Pertuni gitu ya, Mm-mm. Persatuan Tunanetra Indonesia, Mm-mm. sekitar 3.300 lebih. 3.300 Iya, lebih. Yang terdata ya. yang terdata, betul. Bisa jadi yang nggak terdata lebih dari itu Wah, ya. bisa jadi ya. Itu se-Sumatera Selatan, Iya, Pak. Sumatera Paling Selatan. banyak ada di mana? Paling banyak di Kota Palembang. Paling banyak di Kota Kota Palembang. Palembang. Baik. Saya ingin beralih ke Ade nih. Dek, tadi pertanyaan yang sama sih sebenarnya dengan Pak Agus ya. Bagaimana cara teman-teman tuli mendapatkan informasi?
tentang pemilu, tentang pemilihan, tentang calon gubernur, calon legislatif, dan bagaimana mereka bisa terlibat dalam berinteraksi, maksud saya berinteraksi dengan proses pemilu ini. Jadi informasi yang awalnya itu sama seperti Pak Agus bilang Mm-mm. dari media sosial. Jadi untuk informasi selanjutnya Bagaimana mereka melihat media sosial? Kan media sosial kan harus mendengar gitu. dari media sosial kan ada yang mencantumkan caption gitu, Pak. Ah, Caption. oke, Ada juga dia yang caption. pakai kata-kata, Oke, tulisan ah, berjalan ah, gitu kan. ah, Jadi ah. mereka tahu informasi-informasi. Hanya saja informasi yang mereka dapat itu kadang terpotong, tidak Ah, lengkap. oke. Jadi biasanya teman-teman tuli itu nanti bertanya lagi sama kami juru bahasa isyarat. Mm, Mereka kirim nanti video yang mereka lihat, mereka tanya ini maksudnya apa. Sama juga dari sosialisasi dari KPU yang mengundang teman-teman disabilitas terkait pemilihan, terus tentang kertas suara, mm, TPS, dan lain-lain sebagainya. Seperti mungkin di tahun kemarin ada sosialisasi yang mengundang teman-teman Ya, betul. disabilitas, semua disabilitas diundang. Dari situ mereka paham informasi-informasi yang mereka butuhkan. Oke. Eh, Selama bergaul dengan teman-teman tuli, berinteraksi dengan teman-teman tuli, menurut Ade seberapa besar hasrat ingin tahu teman-teman tuli terhadap proses pemilu ini? Jadi kalau teman-teman tuli itu, kalau yang saya pribadi lihat, Iya. itu teman-teman tuli itu sangat besar keinginannya untuk tahu. Jadi rasa penasaran, mau tahu kegiatan eh, proses pemilihan tuh gimana, Mm, terus apa sih eh, kan banyak tuh kata-kata yang dipakai itu kan yang tidak umum, Pak. iya. Jadi kata-kata yang jarang mereka lihat, jarang Mm, mereka baca. mm. Jadi nanti mereka tanya nih, ini kalau mau tahu maksudnya apa sih, arti kata ini tuh apa? Jadi nanti juru bahasa isyarat mencari tahu nih artinya. Jadi kami juru bahasa isyarat akan mencari bahasa yang paling mudah, yang paling simple, yang teman-teman tuli bisa pahami. Nah, itu bisa lewat KBBI, ada juga nanti kami baca-baca dulu lagi, atau misalnya kami punya kenal dari teman-teman KPU, nanti kami langsung tanyakan sama teman-teman KPU, ini maksudnya apa? Sebab kami mau menjelaskan sama teman-teman tuli. Seperti itu. Oke. Teman pemilih, salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pemilu itu ada yang kami sebut dengan aksesibilitas. Jadi memastikan semua orang bisa mengakses semua proses penyelenggaraan pemilihan umum, bisa mengakses informasi, bisa mengakses tata cara, kemudian mengetahui semua yang dibutuhkan dalam rangka proses pemilihan. Nah, Mbak Ade, karena fungsi aksesibilitas ini kami buka dengan lebar di KPU, beberapa kali yang saya tahu Mbak Ade kan terlibat nih di acara-acara KPU. Katakanlah misalnya debat kemarin tuh ya. Nah, itu teman-teman tuli mengikuti itu, proses itu. Iya, sama mengikuti. Jadi teman-teman tuli itu sangat kayak euforia itu loh, Pak. Jadi senang Mhm, karena debat yang dilakukan tahun ini itu mhm, menyediakan juru bahasa isyarat. Dan mhm. hampir di semua kegiatan debat itu juru bahasa isyaratnya tampil. Oke. Nah, setiap debat itu kan dilakukan secara langsung. Mhm, Nah, teman-teman tuli itu langsung nanti lihat lewat handphone, itu ada yang ngelihat TV kalau disiarkan langsung di TV. mhm, Jadi mereka langsung nonton, jadi cari-cari, linknya mana mana kirim kirim kirim. mhm. Jadi sangat excited dengan debat kemarin. Enggak, maksud saya kalau berapa banyak sih, saya pengen tahu dulu, berapa banyak sih teman-teman tuli yang ada di Sumatera Selatan ini dengan komunitasnya itu? Jadi informasi yang saya dapatkan kemarin dari Gerkatin, untuk teman-teman tuli Sumatera Selatan ini ada 300 orang lebih. 300 orang lebih Itu yang terdata. yang terdata, oke. Yang tidak terdata, mungkin teman-teman tuli yang lain-lain nggak mau masuk Gerkatin atau mungkin belum tahu Gerkatin, Mhm, nah itu masih banyak juga. oke. eh yang menarik juga saya juga pengen tahu. Saya tadi lihat Pak Agus pegang handphone ya Pak Agus. Ya, betul. Pak Agus main media sosial juga. Ya, betul. Gimana cara ngelihatnya? Saya harus nanya nih Pak Agus, minta maaf nih. Gimana Nggak cara apa-apa. cara mainnya? Kita ada audionya. Jadi Aha. semua yang tampilan di layar itu diaudiokan oleh ada yang
kita sebut dengan touchscreen Heeh, atau talkback gitu. heeh, Jadi di handphone sekarang kan yang Android heeh, itu semua sudah ada fitur aksesibilitas. heeh. Jadi di situ bisa dibuka, nanti diaktifkan. Tapi Pak Agus, kalau bisa sambil dikeluarkan nggak oke, handphonenya Pak Agus? boleh. Saya jadi penasaran, semua orang Oh, juga jadi penasaran. Gimana caranya Pak Agus nih bikin status-status WA juga Pak Agus nih? iya, bikin. Caranya gimana Pak Agus? Bisa, Ya, nggak apa-apa nanti Pak Agus gunakan aja nanti kami yang sorot. Gimana caranya? gini. Ini Oke. kan posisi layar kan masih terkunci. Iya, Tapi kecerahannya ini nggak apa-apa ya. nggak apa-apa Pak. Oke, kita Saya buka. pengen tahu aja. Heeh. Nah, Terus Bapak nyari WA-nya gimana? ini WA. Oh Oke, iya. Bapak punya WA aja. Punya Instagram punya? punya punya Saya coba Instagram. buka Instagramnya Pak. Instagram, oke. Asik juga Pak Agus ini. Ada Instagram ada Instagramnya. Insta. Terus terang saya baru melihat ini Pak Agus. Nah, Penyandang netra bisa ini main mudah-mudahan main dengan ini medsos. kan banyak tunanetra yang belum sekolah mungkin kan Mm-mm. bisa nonton orang tuanya kali kan, Iya. termotivasi kan. Oke. Ketemu Pak Agus. Bentar, bentar. Nah, oh, so- oh, nah, ini Instagram. Mana? Iya. Ya, Jadi Pak Agus buat status Instagram, follow juga, kemudian punya pengikut banyak Pak Agus. Ya sih. Oke. Sekarang mungkin yang paling sekedar diikuti Pak Agus di Instagram apa misalnya? eh kadang-kadang di Instagram pemerintah, Heeh. kota, kemudian Berarti yang berinteraksi. Pak Agus dengar itu audio. Ya audio. Tapi kalau gambarnya nggak melihat. Enggak. Enggak, ini teman pemilih menjadi penting buat kita ketahui bersama dan buat kami juga. Jadi kami menyadari ternyata teman-teman tuli, teman-teman netra juga harus kita edukasi dengan baik lewat konten-konten. Kalau kita pikir teman-teman netra dan tuli ini nggak bisa main media sosial, di depan saya Pak Agus main media sosial. Berarti kan dia ngikutin gitu semua proses ini. Bagi para politisi, calon legislatif, calon kepala Ya, daerah, jangan pernah mengesampingkan para disabilitas ini karena mereka ngikutin loh ternyata. Iya Pak Agus. Jadi ya semua betul. informasi ini Pak Agus ikuti dari Ya, media sosial dari juga. media sosial. Ya. Informasi mau debat, informasi lokasi kampanye, kita juga bisa di sini. Oke. Semuanya lewat media sosial ini. Media sosial. Berarti kalau mau nulis-nulis komen bisa juga Pak Agus ini. Bisa berkomen. Saya Oh. kan juga sering nonton YouTube-nya KPU kan. Mm-mm. Kemarin kan flashback ketika mengingat-ingat kegiatan apa yang pernah Mm-mm. kita ikuti Mm-mm. di KPU. Mm-mm. Saya kan juga sudah lupa karena sudah lama ya. Mm-mm. Kita buka YouTube. Oh, rupanya saya pernah berkunjung ke Rumah Pintar Sriwijaya gitu kan. Itu kan semua ada di YouTube-nya. Oke. Oke. Nah, Mbak Ade, kalau teman-teman tuli main media sosial juga? Ya, teman-teman tuli punya media sosial. Jadi Oke. semua dari Facebook, Instagram, Oke, beda dengan netra kan mereka bisa melihat ya, cuman nggak bisa mendengar. Jadi mereka tadi membaca membaca caption itu ya, ya dia lewat kata-kata. lewat Makanya kan kata-kata. kalau kalau sekarang kan konten-konten kreator gitu kan sudah Heeh, buat video itu heeh. disertai sama teks berjalan. Itu jalannya. Oke, Jadi itu running sekarang text sudah maksudnya. ya, jadi itu sudah memudahkan teman-teman tuli untuk bermedia sosial. Oke, dari situ kami jadi pengen tahu lebih jauh ini. Menurut Mbak Ade dulu deh, menurut Mbak Ade semua informasi yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu, lembaga-lembaga negara lah saat ini, apakah sudah sangat memenuhi keingintahuan para teman-teman tuli? Kalau sampai sekarang kalau dibilang 100% masih belum. Belum, oke. Karena masih banyak informasi-informasi yang terbatas untuk diketahui oleh teman-teman tuli. Heeh. Jadi eh, kalau dari teman-teman tulinya sendiri, Mm-mm. mereka bilang kalau secara percobaan gitu kan, Oke. latihan itu bisa Mm-mm. dilakukan. Mm. Tapi begitu masuk ke lapangan, contohnya kayak kemarin di TPS gitu kan, Mm-mm. itu masih ada Ya. hambatan-hambatan sedikit.
Kak, maksud saya apakah ada standar standar khusus misalnya kalau kita menjelaskan mengenai pemilu ke teman-teman tuli itu harus ada standar khusus atau bahasa khusus atau kayak gimana itu ya? Kalau sebetulnya kalau teman-teman tuli itu kan pemahaman kosakatanya itu agak terbatas, Pak. Oke, Jadi teman-teman tuli itu bisa paham kalau kami JBI-nya mencari kata-kata yang sama artinya dengan yang diucapkan oleh bisa kasih pembicara. contoh nggak kayak gimana? Contohnya tuh, eee, apa ya, kayak legislatif itu apa sih? Ah, Nah, jadi kami mencari nih legislatif itu apa? Oh, calon untuk apa? Gitu. calon anggota DPR, bahasa Ya, isyaratnya gimana? jadi calon anggota DPR. Kalau Jadi calon anggota disebutnya legislatif calon anggota legislatif. Nah, tapi mereka beda ya isyaratnya jadinya ya. beda, beda. Oke, terus yang dipahami mereka sama nggak antara calon legislatif dengan calon DPR itu? Nanti mereka Kak, sama kemampuan berpikir kan orang-orang Oh kan ya, oke, berbeda-beda. oke. Jadi ada yang paham, ada yang Mm-mm. masih kurang. Jadi kami harus mencari kata yang lebih mudah lagi untuk dipahami oleh teman-teman tuli. Oke. Eh, berarti yang menurut Ade dari dapat masukan dari teman-teman tuli, apa yang harusnya ditambahkan ya? Misalnya nih KPU sudah melibatkan penerjemah gini. Apa yang harus ditambahkan agar teman-teman tuli itu bisa mendapatkan informasi yang setara, yang equal dengan warga negara normal lainnya? Jadi, kalau menurut Ade pribadi, mungkin lebih diperbanyak sosialisasi, ya kan. Heeh. Kalau sekarang sih sosialisasinya sudah banyak, tapi Oke. mungkin prakteknya, jadi kalau sekarang masih lewat sosialisasi, ditunjukkan lembarnya gitu kan, ditunjukkan, ditampilkan, begini nih caranya. Mungkin lebih efektif untuk teman-teman tuli itu mungkin dipraktekkan cara mencoblosnya gimana. Terus lagi, Oke. kalau mungkin juga, Hmm. ini teman-teman tuli pernah bilang, di tempat-tempat pemilihan Oke. TPS itu mungkin Oke. disiapkan satu atau dua orang yang mungkin bisa, contoh manggil nama, gitu kan, Heeh. manggil nama itu kan mereka Heeh. nggak bisa dengar. Oke. Jadi mungkin bisa belajar abjadnya aja, gitu. Belajar abjad Oke. A sampai Z gitu. Dengan tentunya melibatkan teman-teman tuli untuk mengajari. Oke, saya Nah, dapat insight lagi nih sebagai ketua KPU saya banyak dapat insight lagi. Nggak maksud saya begini. Jadi ketika hari pemungutan suara teman-teman tuli ini datang nih, ya ya, kan mereka kan diminta untuk mendaftar, kemudian menyerahkan apa namanya surat apa panggilan ke TPS gitu ya. Bagaimana cara mereka berinteraksi? kalau misalnya surat panggilan itu kan mereka baca bisa. Iya, Datang, mereka ah, memberikan, ah, hanya memberikan. mm-mm, Tapi, contoh teman-teman tuli kan secara physically mm-mm. non-disabilitas, Oke, tidak terlihat. iya, Jadi biasanya diminta untuk tunggu, oke, silakan duduk gitu kan. ah, Mereka duduk, terus nama mereka dipanggil, mereka nggak dengar. oke, Nah, kalau secara, proses mereka bisa menjalani, tapi oke. sewaktu praktek mau dipanggil, mereka bingung, kadang masih main handphone, masih asik cerita. Hmm, Tapi kan kalau misalnya teman-teman, panitia mungkin oke. bisa abjad, itu bisa dipanggil dengan abjad atau mungkin memang bisa melihat dari kriteria, kalau sudah menggunakan isyarat, mungkin di panitia bisa mendatangi, berarti dia disabilitas, bisa didahulukan misalnya, atau punya TPS khususnya. Jadi yang dibutuhkan teman-teman tuli itu kalau dalam penyelenggaraan pemilu di TPS yang paling gampang itu tadi panitianya itu setidaknya mengerti bahasa bahasa isyarat atau dia sudah mengenali si pemilih yang tuli ini, oh dia tuli sehingga kita bisa memberikan isyarat walaupun nggak pakai bahasa isyarat setidaknya ya bahasa Bahasa tubuh. bahasa tubuh ya, ya Anda silakan masuk Ya, kira-kira begitu. Jadi memang betul. perlu apa ya em, kemampuan kita juga untuk melihat situasi di lapangan ya. Baik, kalau teman-teman netra Pak Agus kan kalau di KPU Pak Agus yang kami paham, kami sudah berusaha untuk pintunya lebar untuk teman-teman disabilitas ini Iya, kalau netra dia bisa masuk. iya betul. Kemudian kami sangat berupaya misalnya TPS-nya itu tanahnya datar sehingga ini apa namanya Pak Agus nih?
Ini Tongkat ini kan? tongkat ya. Tongkat apa namanya nih, Pak Gus? Ini tongkat tunanetra, tongkat Oke, putih. tongkat tunanetra ini masih tetap bisa digunakan sampai ke bilik suara. Walaupun Iya, tadi Pak Gus bilang ditemani sampai ke bilik suara. iya. Apa yang harus kami perbaiki lagi, Pak Gus? Dari pelayanan terhadap penyandang disabilitas netra ini supaya tetap bisa leluasa menyalurkan hak pilihnya di TPS. Di sekolah itu Hmm. untuk pendamping kita kan ada pelajaran orientasi mobilitas namanya OM. OM, oke. Nah, mungkin pembekalan OM itu yang perlu diadakan oleh KPU terhadap pendamping-pendamping disabilitas netra Hmm. untuk menuju ke bilik suara. Mm-mm. Seperti cara menuntun, Mm-mm. cara menggandeng itu kan ada. Cara menggandeng itu harus dirangkul ya? Ya, kan Oke. ada Oh, bukan tangan yang dipegang diseret ya? bukan ya, Oke. ada teknisnya kan. Ya. Kemudian juga eh, ada clue. Kalau kalau ada clue dari lokasi tempat duduk ke bilik suara itu justru malah tunanetra mungkin 75% bisa mandiri menuju Hmm. bilik suara. Clue Mm-mm. seperti perbedaan apa kasar dan ininya tinggi dan rendahnya lantai dengan ini apa dengan clue-nya itu. Oke. Kalau seandainya seperti kayak ada kan yang sekarang ini yang seperti karet gitu kan Ah, ah. diletakkan di lantai lebar diameternya mungkin sekitar berapa ya? Ada sekitar 50 senti lah Mm-mm. untuk jalan gitu. Mm-mm. Dibentang menuju bilik suara. Itu kan kalau memang harus itu betul-betul bisa mandiri, Pak, kalau seperti itu. Betul-betul bisa Bisa mandiri. bisa mandiri. Nah, kalau harus pakai pendamping seperti tadi, kadang-kadang salah betul seperti Bapak bilang tadi, diambil saja tangannya langsung Langsung dibawa, digeret gitu. digeret gitu ya? Kadang-kadang kita tunanetra juga kurang mengerti mau diajak kemana tadinya kan. Iya, Ah, oke. terus arah berjalannya kemana gitu kan. Mm. Kalau pakai teknis orientasi mobilitas tadi, kita sudah paham, khususnya yang sudah sekolah itu semuanya ada pembekalan itu. Oke. Ah, Nah, Pak Agus, yang dibutuhkan tadi berarti orientasi tadi ya, ya betul. orientasi. Kalau dari eh, lebar kertas suara tadi sudah Pak Agus jelaskan. Kemudian yang ingin saya tahu, Pak Agus, eh, dalam pelaksanaan pemilunya kami sudah berusaha melayani apa namanya disabilitas. Tapi dalam pelaksanaan kampanye, Pak Agus merasa teman-teman netra itu sudah terfasilitasi belum ketika kampanye? Misalnya, ya tadi debat, kemudian kampanye terbuka, misalnya sosialisasi yang dilakukan oleh calon. Ini disabilitas netra sudah merasa terfasilitasi, kemudian dapat informasi lah terkait dengan pelaksanaan pemilu itu enggak? Kalau kalau untuk kampanye masih kurang kami katakan ya, karena Kurangnya begini, apa? eee, terkadang kami tidak diundang untuk hadir-hadir di kampanye-kampanye itu oleh oleh juru kampanye kan, Mm-mm. kemudian seperti debat-debat kemarin, saya saja baru satu kali itu hadir Mm-mm. selama saya mengikuti pemilu kan, Mm-mm. ketika debat gubernur kalau tidak salah waktu itu kan. Nah, Mm-mm. itu hadir ya. Sebelumnya kita nggak pernah ada yang hadir, perwakilan yang hadir kan. Mm-mm. Jadi ya kita tunanetra ini terpaksa jemput bola mencari informasi pemberitaan tentang kampanye itu lewat media elektronik tadi. Oke. Mendengarkan siaran langsung bisa kan ada YouTube yang menyiarkan atau dari media sosial yang lainnya bisa kita dengarkan dari rumah gitu kan. Oke. Nah, kalau untuk hadir eh, saya rasakan masih sangat kurang atau itu untuk kehadiran kita di situ di lokasi kampanyenya. Oke. Heeh. Pak Agus ini kebanyakan teman-teman netra Pak Agus ini profesinya apa kalau sekarang ini Pak Agus kebanyakan? Kita 80% di pijat urut, terapis. Terapis ya? Ya, Hmm. Semua diorganisir untuk bekerja di situ iya atau betul. kayak gimana? Eh, ada yang terorganisir melalui organisasi Pertuni, ada Mm-mm. yang buka sendiri, ya, Belajarnya mandiri. dari siapa belajarnya? Belajarnya ketika kita masih sekolah di sekolah formal dan informal ada di SLB. Oke. Eh, Nah, yang saya ingin tahu Pak Agus ini kan agak berbeda sendiri dari teman-teman yang lain nih. Pak Agus P3K ya iya Pak Agus betul. ini di Dinas Sosial Kota Palembang.
Coba diulang bagus, tugas sehari-hari Bapak apa? Tugas sehari-hari di kantor itu mendata atau menerima informasi tentang disabilitas, Mhm, memberikan informasi tentang bantuan-bantuan yang bisa diterima oleh penerima manfaat disabilitas, itu yang mhm. tugas kita sehari-hari Oh gitu. Jadi menginformasikan ke ke sesama teman-teman. Iya, teman-teman betul, netra ya. netral. Oke. Saya ingin ke Adek. Adek pertanyaan yang sama. Jadi kalau teman-teman tuli tadi di TPS itu dia butuh setidaknya petugas yang mengerti bahasa isyarat. Nah, dalam pelaksanaan pemilu 2024 kemarin maupun pemilihan gubernur 2024 kemarin yang belum dilakukan oleh KPU itu yang harus saya tanya. Yang belum dilakukan oleh KPU dan mempermudah teman-teman tuli, kira-kira apa? Ah, kalau yang paling mudahnya aja, Pak. Hmm. Mungkin kalau bahasa isyarat terlalu sulit belajar, Hmm. bisa menyiapkan layar monitor. Oke. Misalnya namanya dipanggil itu muncul di monitor. Iya, Jadi Oke. itu yang paling mudah sekali. Oke. Sama yang seperti yang sebelumnya saya bilang, mungkin sosialisasinya disertakan dengan praktek langsung. Bagaimana Oke. proses mencoblosnya di Oke. di bilik suara itu gimana. Mm-mm. Karena banyak teman-teman tuli itu sama, kebingungannya tadi itu, kertasnya banyak gitu kan, Mm-mm. dari nama-nama-namanya banyak, Mm-mm. apalagi kan kemarin itu kan Mm-mm. secara serentak ya, Pak. Mm-mm. Jadi mereka bingung warnanya apa gitu, karena Mm-mm. ada beberapa tuli itu yang belum mendapatkan informasi secara lengkap. Contohnya yang dia tidak sekolah, yang tidak bermain media sosial itu kan informasinya Mm-mm. terbatas. Ya, tapi kalau misalnya ada praktek, mungkin teman-teman dari organisasinya Mm. langsung bisa Oke. mencoba praktek. Mungkin bisa dengan diberikan contoh kertas suaranya. Oke. Sekarang teman-teman tuli ini kebanyakan profesinya apa? Yang sudah dewasa gitu. Profesinya apa? Kalau sekarang yang paling banyak itu ojol, Pak. Ojol. Ya, jadi ojol itu sebab paling mudah untuk didaftar untuk teman-teman tuli. Karena ada kerjasama juga dengan pihak ojolnya. Oke. Kalau di Selain selain itu, se kalau yang selain dari itu ada yang kerja di pemerintahan juga ada, Pak. ada. Nah, oh dia terfasilitasi di situ. lumayan, Pak, lumayan. Jadi Mm. ada yang boleh disebutkan dinasnya, Pak? Boleh, boleh. Di Dinas Perpustakaan Provinsi ada yang kerja. Kebetulan dia juga P3K kemarin. Oh. Di RRI juga ada, Ada. di Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga ada. Ah. Di Samsat juga ada 2 orang. Oh gitu. Iya, Tapi sam yang menekuni profesi untuk jadi penerjemah belum ada. kalau untuk tulinya langsung ada tiga atau 4 orang Oke. yang Karena biasanya penerjemah mendampingi ini kami. harus orang normal ya. Penerjemah Ya, ini tapi kalau nggak bisa tuli ya. ya, Iya. teman-teman tuli itu bisa, Pak, sebenarnya, Ah, ah, tapi mereka nggak bisa sendiri. Jadi ah, harus didampingi oleh kami yang dengar. Contohnya, yang tampilnya tuli, kami di belakang layarnya. ah, Jadi ah. di belakang layar kami berisyarat. Jadi teman-teman tuli itu mengcopy dari kami. Tapi ada delay kalau gitu. Ada jeda. Ada jeda, tapi tidak besar jedanya. Jadi Hmm. kami yang juru bahasa isyarat yang di belakang layar harus kerja lebih cepat lagi. Jadi space antara pembicara dan kami juru bahasa isyarat dengar harus lebih sedikit dari eh, juru bahasa isyarat tulinya. Mbak Ade, tadi sudah disinggung sih sebentar. Kan di dalam misalnya kita sosialisasi, kemudian Mbak Ade sama teman-teman tuli ini ada yang ikut kampanye, kemudian mendengarkan debat. Kan banyak bahasa-bahasa istilah ya. Istilah akademik kah, istilah keuangan kah, istilah apa ya? Ya istilah-istilah misalnya globalisasi, restrukturisasi. Itu bagaimana menerjemahkannya ke teman-teman tuli? Jadi Ada kesulitan nggak? nah, itu bisa dibilang kesulitan kami juga, Pak. Hmm. Jadi kami harus banyak menguasai kosakata-kata yang baru-baru yang harus kami tahu artinya secara dalam itu apa. Contohnya kayak Bapak bilang kan restrukturisasi itu kan em,
kayak memperbaharui sesuatu Mm-mm. bentuk gitu kan. Mm-mm. Jadi apa yang mau direstrukturisasi? Mm-mm. Apakah bangunan kah atau Mm-mm. struktur dari Mm-mm. apa gitu kan. Nah, Oke. misalnya globalisasi, berarti kami harus secara mendunia gitu kan. Nah, Mm-mm. kami harus mencari kata yang sama artinya, tapi dengan kata yang paling mudah mereka pahami. Karena saya langsung terpikir kalau juru terjemah bahasa isyarat ini tidak memahami kosakata juga, kemudian kata-kata ilmiah misalnya, maka dia akan menerjemahkan yang keliru juga barangkali ya, Mbak Ade. Ya, betul Pak. Jadi eh, kayak beban mentalnya kita tuh di situ. Jadi kita harus banyak membaca, buka-buka kamus bahasa Indonesia Oke, untuk tahu kata-kata yang mungkin akan keluar di saat kita menjadi juru bahasa isyarat. oke. Eh, Mbak Ade pernah terpikir nggak misalnya karena ini jumlahnya baru 3, oh ini kita di Sumatera Selatan harus menambah ini karena trennya kan sama kayak kita ya, KPU sebelumnya belum menggunakan bahasa isyarat, tapi belakangan kan kita udah gunakan semua. Kan berarti kan ada tren penggunaan penterjemah ini kan semakin tinggi. Acaranya juga semakin banyak. Apalagi dalam waktu yang bersamaan. Jumlahnya 3 orang kan ternyata nggak cukup gitu. Nah, bagaimana caranya agar makin banyak orang yang bergabung untuk belajar bahasa isyarat ini? Apakah sudah ada apa namanya gerakan untuk itu? Kalau untuk belajar bahasa isyarat itu sudah ada wadahnya Pak. Hmm. Jadi seperti yang tadi bilang Pusbisindo. Juga teman-teman tuli itu ada beberapa kali itu membuat kayak kayak kemarin itu ada di Kambang Iwa itu belajar isyarat Mm-mm. gratis dasar gitu kan. Mm-mm. Hmm. Tapi mungkin karena sekarang ini teman-teman dengar itu belum paham sih seberapa besar teman-teman tuli itu butuh Mm. informasi. Jadi ada yang kayak, wah saya nggak butuh gitu, saya nggak butuh belajar isyarat, masih banyak Mm-mm. seperti itu. Tapi di balik itu teman-teman tuli selalu mengkampanyekan. Jadi mereka di Instagram juga ada Instagram Pusbisindo, Mm-mm. itu kelas-kelas yang dibuka untuk belajar bahasa isyarat. Kapan, tahun ini ada atau tidak, Mm-mm. bulannya bulan apa, Mm-mm. seperti itu, Pak. Oke. Butuh waktu berapa lama sih untuk belajar bahasa isyarat ini? Oh, kalau dibilang waktu itu berbeda-beda, Pak. Oke, Tergantung untuk orangnya. dasarnya aja. Untuk Kalau untuk dasar-dasarnya. dasarnya itu, kalau di Pusbisindo sendiri 10 kali pertemuan, satu Heeh. kali ujian. Dalam 10 kali pertemuan itu sudah bisa isyarat dasar. A Saya sampai lebih Z itu sudah saya bisa. lebih spesifik lagi, Mbak. Kalau kalau yang normal kan kayak Pak Agus pakai braille, saya itu kan dulu belajarnya apa mengeja ya, A B C D, Iya, kemudian mengeja tiap kata. Nah, kalau di penerjemah isyaratnya apakah seperti itu juga? Kita harus menguasai A sampai Z dulu, kemudian gabungan kata, kemudian baru kalimat gitu. Atau seperti apa kalau belajar Ya, bahasa isyarat nih? kalau belajar isyarat itu betul, Pak. Jadi sama seperti non disabilitas belajar Heeh, tuh dari A sampai Z dulu, dari heeh, angka 1 sampai 10. Jadi iya. bener-bener dasar. Jadi kayak anak SD Oke, gitu. terus? Lanjut lagi nanti dari abjad tadi kita lanjut ke kata. Kata. Jadi Oke, abjad ini hanya digunakan mm, kalau kita belum tahu isyarat kata itu oke, atau kata itu belum ada bentuk isyaratnya. oke. Jadi abjad itu dipakai di situ. Kalau masih awal ngobrol sama teman-teman tuli, nggak apa-apa, pakainya abjad Nah, ini semua. tangan yang sedang Mbak Ade gunakan, kemudian bahasa tubuh gestur ya, yang Mbak Ade gunakan ini, itu bagian dari isyarat. Jadi yang Mbak Ade sampaikan ini langsung bisa dimengerti sama teman-teman tuli. Ya, insya Allah bisa, Pak. Jadi teman-teman tuli itu bisa melihat dari ekspresi, dari gerakan tubuh, dari isyarat tangan, itu bisa Kalau dipahami ekspresi, teman-teman tuli. semua orang bisa. Mbak Ade senyum, Mbak Ade cemburu, kan kita tahu ekspresinya. Iya. Nah, tapi banyak orang itu yang ekspresi wajahnya itu kaku. Oh, Ya, jadi ada yang mengisyaratkan dia bahagia, tapi heeh. wajahnya murung.
gitu Heeh, kan. Nah, jadi dari ekspresi ini teman-teman tuli itu bisa tahu, oh acara ini tentang apa sih gitu kan. heeh, Oh acara ini acara yang bahagia nih. heeh, Oh acara ini acara yang harus fokus nih, yang harus bener-bener kita ikuti gitu loh, yang bukan acara santai gitu. Terus ada mungkin yang acaranya, oh sedih nih misalnya, mereka nonton TV, oh acara sedih, lihat dari ekspresinya sedih. Nah itu mendukung sekali ekspresi. oke. Pak Agus, Siap, Pak. dalam pelaksanaan pemilu ini yang sudah beberapa kali Pak Agus ikuti, saya pengen tahu adakah sesuatu yang sangat diingat oleh Pak Agus dan berharap itu bisa terulang lagi di pelaksanaan pemilu selanjutnya. Misalnya gini, Pak Agus sudah terlibat nih di sosialisasi bersama KPU terlibat. Ada nggak momen yang benar-benar menjadi apa apa eh, buat teman-teman netra itu sesuatu yang harus dipertahankan gitu. Kalau bila perlu ini harus ada dalam setiap sosialisasi atau kegiatannya KPU. Pernah ada momen yang Pak Agus ingat nggak? Ya, pernah tuh. Apa Kemarin misalnya? ketika Agus diminta apa ya sebutannya ya, Mm-mm. bintang iklan apa ya? Ya, Bintang oke. iklan ketika iklan di sela-sela debat pemilu Mm-mm. gubernur kemarin kan, Mm-mm. alhamdulillah KPU minta Agus yang Mm-mm. di situ kan. Mm-mm. Jadi teman-teman banyak bertanya bagaimana jalurnya bisa ke sana kan, Oke. ingin juga seperti itu katanya. Dilibatkan maksudnya. Dilibatkan Ya. seperti itu kan, karena ini kan bukan hanya teman tunanetra yang termotivasi, tapi Mm-mm. orang tua dari tunanetra itu sendiri, apalagi kalau anaknya yang belum belum sekolah atau belum sampai sekarang masih menurut mereka eh, tidak dilepas ya, Mm. sayang sehingga tidak diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan karena ada di TV melihat kita kan, kemudian diinformasikan oleh orang tua itu kepada anaknya, loh itu ada teman tunanetra yang bisa tampil di Mm-mm. TV, bisa jadi bintang iklan. Mm-mm. Itu jadi motivasi juga bagi mereka gitu kan. Itu yang sampai sekarang nggak bisa Agus lupakan gitu kan. Dan diminta kepada KPU kalau memang eh, iklan-iklan itu masih ada lebih kepada disabilitas untuk tunanetra diajak lagi gitu kan. Oke, baik. Dilibat lagi. Kalau Mbak Ade kan juga sudah terlibat ya bersama KPU gitu ya. Dari pengalaman pemilu yang lalu, apa yang harus kita pertahankan untuk teman-teman tuli? Atau bahkan bisa kita kembangkan untuk teman-teman tuli supaya partisipasi teman-teman tuli, ya termasuk semua yang disabilitas ini bisa terwadahi dalam pemilu. Kalau secara dari yang kemarin Mm-mm. dilihat itu tentu saja penerjemah isyaratnya. Jadi Terjemah. berbahasa Oke. isyarat itu kalau bisa dipertahankan. Karena Mm. itu sangat membantu dan mendukung teman-teman tuli untuk paham Mm-mm. isi dari acara tersebut gitu kan. Kalau untuk lebih dikembangkan mungkin seperti kayak kata Pak Agus gitu. Mm. Mungkin selain teman-teman netra, teman-teman tuli bisa diajak untuk jadi Ya, betul. talentnya juga. Sama, bisa Oke. menginspirasi, jadi menginspirasi teman-teman uh, tuli yang masih muda-muda itu bisa untuk lebih giat lagi, lebih maju lagi. Lalu mungkin adanya pelatihan-pelatihan juga sih Pak, Ya, kalau terkait pelatihan kan bahasa itu isyarat. ya pelatihan bahasa isyarat itu secara general ya. Tapi spesifik dalam konteks pemilu berarti bahasa penterjemah itu harus selalu ada di setiap proses sosialisasi dan edukasi yang Ya, dilakukan oleh KPU Ya. ya. Nah, seberapa seberapa besar dampaknya itu untuk teman-teman tuli? Oh, sangat besar Pak. Karena di pemilu tahun 2024 kemarin, Mm-mm. teman-teman tuli itu bisa menentukan pilihannya, mau pilih siapa. Oke. Ya, karena mereka tahu visi dan misi dari calon-calon yang mencalonkan diri. Kalau Mm-mm. sebelumnya mereka hanya membaca, tapi kan dari ekspresi wajah mereka nggak apa ya nggak bisa memperkirakan oh Oke. ini tulus atau enggak sih gitu loh Mm-mm. calonnya gitu kan. Oh, bisa tahu itu ya Se Mungkin sepersekian persen bisa dipahami sama dari teman-teman ekspresi. tuli. Iya, dari ekspresinya. Jadi Oh. contohnya aja ada kalau
psikologi gitu kan. Heeh. Jadi dari ekspresi wajah itu bisa lihat dia bohong atau jujur sama. Oh, teman-teman Teman-teman tuli tuli itu bisa bisa deteksi itu ya? memahami itu juga. Kita harus belajar itu. Jadi kalau ngeliat ekspresi langsung tahu orang bohong atau enggak. Seperti sama juga kenapa Ade bilang juru bicara dipertahankan. Heeh. Mungkin dari KPU mengadakan juru bahasa isyarat tetap Heeh. pakai, Heeh. ada di luar sana Hmm. teman-teman dengar itu yang tertarik untuk jadi juru bahasa isyarat berikutnya jadi juru bahasa isyarat Palembang dan Sumatera bisa Hmm. berkembang lebih baik. Luar biasa. Eh, Mbak Ade kerjanya apa sih? Kalau sehari-hari kerjanya sih UMKM, Pak. Oke, UMKM. berarti make a living-nya dari situ. Iya. Enggak, biar orang juga pengen tahu sebenarnya. Makanya saya juga harus tanya. Eh, apa? Tanya aja lah. Oh, honornya juru bahasa ini menurut Ade lumayan untuk Kalau hari. bilang tuh honornya lumayan. Enggak, ini kan dimasukkan juga ya orang yang ingin menekuni ya bahasa isyarat sebenarnya. Iya, betul. Jadi kalau orang biasa lihat oh syarat itu berapa. Tapi kalau teman-teman juru bahasa isyarat tuh tahu gitu kan. Sekarang kalau dulu juru Ah, bahasa isyarat dipakai emang masih sedikit, Pak. oke, Sekarang kan juru bahasa itu acara-acara kan sudah diundang ya, oke. lembaga kan Mm, si mm, mm, pemerintah sudah banyak. Walaupun dibayar orang pikir sedikit gitu kan. mm. Tapi dengan banyaknya ya bisa lah gitu kan Kali banyak untuk lah ya. Oke, untuk 1 hari 2 hari gitu. oke, oke. Nggak, berarti kan, tapi kalau diseriusi, ditekuni, digeluti, kalau kayak ada kan ada 3 orang, berarti kan peluangnya besar nih. Tinggal bagaimana kita mengedukasi setiap badan, setiap lembaga akan penerjemah bahasa isyarat untuk teman-teman tuli. Kira-kira itu Iya. termasuk konferensi itu di Polrestabes kan menggunakan bahasa isyarat juga ya. Ya, Ingin eh apa tanyakan ini ke Pak Agus dan Mbak Ade nih, kira-kira harapannya dari misalnya acara-acara seperti ini Pak, buat teman-teman disabilitas netra dan tuli apa kira-kira Pak Agus? Eh, untuk acara-acara seperti ini, momen-momen tentang pemahaman tentang pemilu, kemudian memotivasi lebih banyak lagi pemilih dari tunanetra khususnya ya dari Hmm. disabilitas netra. Kami mengharapkan memang sekali lagi KPU lebih banyak mengadakan seperti simulasi-simulasi Oke, langsung gitu kan. oke, Kemudian memperkenalkan warna dan bentuk daripada kertas suara oke, dan lain sebagainya. Itu karena setiap 5 tahun sekali kan pasti ada pemilu pemula kan oke. untuk Pemilih pemula ya, iya oke. pemilih pemula untuk disabilitas netra. Oke, Pak Oke, Agus, ini yang pasti kertas braille ini dia nggak boleh tertindih ya, nggak iya, boleh rata ini, dia harus nonjol ya. iya betul. Berarti kan kami juga belajar ini dalam distribusinya ini kami nggak boleh sembarangan karena ini bisa nggak kebaca ya Pak Agus ya. Iya bisa pakai Kalau karena titik-titiknya udah nggak bisa iya diraba ya. hilang. Oke, Heeh, oke. Itu jadi perhatian kami juga. iya. Terima kasih Pak Agus sudah Oke. bergabung. Mbak Ade ada yang ingin disampaikan pertanyaannya sama dengan Pak Agus tadi. Kira-kira apa yang perlu KPU lakukan lebih baik secara general untuk pemilu dan aktivitas sehari-hari bagi teman-teman tuli. Em, kalau untuk dilakukan itu sama seperti Pak Agus, sosialisasinya Oke, diperbanyak, oke. prakteknya dijalankan gitu. Sama mungkin lewat Hmm, media sosialnya itu lebih digembor-gemborkan, Pak. mm-mm. Jadi lebih diviralkan lagi gitu. Karena teman-teman disabilitas itu sudah banyak yang memakai media sosial dan itu aktif. Aktif mereka ya. Ya, Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Terima Terima kasih kasih sama-sama Mbak Pak. Ade Terima sudah kasih banyak. banyak berbagi pengalaman dengan kita hari ini. Teman pemilih,
Hari ini kita belajar bahwa pemilu itu bukan cuma soal kita bersosialisasi seperti normal gitu ya. Ada teman-teman tuli yang juga pengen tahu, kemudian teman-teman netra. Jadi setiap suara yang disampaikan oleh warga negara Indonesia, baik dia tuli maupun dia netra, harganya nilainya itu sama. Jadi kita berusaha untuk KPU berusaha untuk melakukan hal yang sama kepada seluruh warga negara, baik yang normal maupun disabilitas. Karena setiap suara tuh, apapun kondisi kita kan tentu akan membawa perubahan yang lebih baik buat daerah kita di Sumatera Selatan ini. Nah, semoga pembicaraan kita pada pagi hari ini itu bisa membawa perspektif baru tentang bagaimana inklusivitas, kemudian bagaimana kita menggandeng teman-teman disabilitas sehingga tetap bisa terfasilitasi dengan baik. Saling kita merawat, kemudian saling kita memberi, kemudian saling mengajak, mendorong keterlibatan para pihak itu menjadi penting buat kita semua. Eh, saya kira ini akhir dari ngopi kita pada kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap ikuti Baik. channel YouTube KPU Provinsi Sumatera Selatan. Begitu juga dengan semua media sosial KPU Sumatera Selatan. Silakan diikuti terus. Mudah-mudahan kami bisa menghadirkan banyak informasi yang sangat informatif buat teman pemilih semua. Saya Andika Prantajaya, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan. Undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bentuknya begini. oke Cuma nih. yang jadi masalah benar tadi kata Pak Arus kalau dia ukurannya besar dan dia harus diadakan